Oke teman-teman, sebelum mendengarkan lebih lanjut videonya, kami sarankan untuk menggunakan earphone atau headset agar mendengarkan jadi lebih nyaman. Terima kasih, selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik FPP Yogyakarta dengan saya sendiri Hadwan. Saya sendiri Muhammad Syafila. Baik. Saya Elsiota. Saya Indarwati. Dan saya Hardiman. Belum. Di sini kami dapat penugasan perkuliahan dengan matkul kewirausahaan. Di sini kami akan mewawancarai salah satu wirausaha dengan namanya Pak siapa? Aulia. Pak, untuk tempat ini didirikan kapan? Tahun 65 setelah di Jumlanan, terus pindah ke di kami di sini. Jadi mulai usaha sendiri di sini. Tapi sebelumnya kontrak di Jumlanan 5 tahun. Senyewa. Jadi untuk pengelola usaha ini dari awal Bapak atau Saya. jadi diturunkan ke? Saya paling kecil kan. Jadi Pak untuk produksi kerupuknya itu cuma hanya ada satu bentuk Satu kerupuk kan? macam. Kalau untuk struktur organisasi yang ada di tempat ini apakah ada atau Nggak ada, cuma keluarga. Oh, jadi Ya keluarga aja, jadi ya sendiri. oh jadi kebanyakan pekerja-pekerja di sini dari keluarga Bapak yang diambil. Enggak, maksudnya kalau manajemen keuangan tuh nggak ada sekretaris. Kan masuknya UKM. Untuk ininya Pak, untuk upayanya agar usaha ini terus berkembang itu gimana Pak? Ya mempertahankan kualitas manajemen lebih teliti dalam keuangan itu aja sih. Untuk ininya Pak, untuk dalam proses ini pun misalnya kendala apa yang misalnya Bapak dapatkan atau alami dalam usaha ini Pak? Kendalanya kalau namanya usaha banyak ya, itu modal kalau usahanya masih pemula. Terus kedua, kalau untuk kerupuk khususnya itu biasanya cuaca, kalau cuaca hujan lebih sulit ya. Sama kalau sekarang teknologi mesin, kalau ada kerusakan terhambat. Karena sekarang serba mesin. Oh, iya Pak, jadi nggak manual lagi ya Pak? Enggak, ya, orang. Dari mana Bapak mendapatkan bahan baku untuk pembuatan kerupuk ini? Kebetulan kakak saya belajar background jadinya langsung ada di kalau bisa tinggal nggak bisa. Dalam membeli bahan baku itu apakah ada jumlah yang besar atau hanya per harinya aja? Enggak per hari, paling seminggu. Biasanya kalau seminggu itu berapa itu Pak? Berapa ton atau berapa? Ya sehari 4 kintal kali aja berapa? Ya mungkin 1 ton, tergantung kita bisa. Per harinya 4 kintal yang jelas. Dan untuk mencari bahan-bahan itu mungkin ada kendala. Untuk biaya produksinya itu berapa ya Pak? Berapa ya? Sekitar 8 juta. 8 juta per hari. Ini Pak, untuk menjaga kualitas makanannya itu seperti apa Pak? Oh ya, kualitasnya lebih teliti ya, teliti dalam bekerja.
Nah Pak, ini untuk bagian pemasarannya media promosi apa saja yang digunakan? Promosi kita ke pasar-pasar ya, salesnya keliling. Kita punya sales sendiri, jadinya mereka sudah tahu posisinya, mana barang mau yang taruh, jual, ya kita jual keliling. Nah kalau untuk bagaimana strategi menghadapi pesaing-pesaing? Ya kalau pesaing itu nggak dianggap kendala, ya memang justru sebagai motivasi. Jadinya ya pengajian kualitasnya aja yang baik. Nah Pak, untuk pabrik ini distribusinya apa saja Pak yang dilakukan? Distribusinya ya, distribusinya kita punya sales, jadinya nanti sales yang keliling ya, sepeda motor, sepeda. Siapa saja untuk target pabrik ini? Targetnya semua kalangan. Presiden juga pernah makan SPG di JEC itu ada makanan Nusantara itu kan pesen bakso, Pak Soto atau sebetulnya pesen sini. Kira-kira di sini ada menu tambahan atau selain Nggak ada. ini promo utama aja? Probo aja yang kita bikin. Kalau setiap pelanggan datang sini, apakah ada pemberian bonus? Enggak. Dan Bonusnya sudah ada tambahnya biasanya. Kalau probo itu kan Ini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Ini saya bertanya kelebihan makanan di sini untuk kedepannya itu begini. cita rasanya semua kita tahu produksi ini udah lama. Udah lama ya? Iya, cita rasa dari awal cita rasa. Kalau komplain dari pelanggan itu biasanya ada atau enggak ada? Ya, Komplainnya itu seperti apa Pak? ya komplainnya kerupuknya nggak bekar, terus rasanya sedikit berbeda. Itu kerupuknya nggak mekar itu karena Ya berpenghujan. oh hujan. Ya. Berarti sekarang ini Kalau rasa biasanya ikannya kita stoknya kurang biasanya, tapi jarang lah. Oh, ya. Kalau untuk usaha ini tetap berjalan dengan lancar itu Bapak melakukan strategi seperti apa? Apa ya strateginya itu ya lebih ke inilah, lebih ke lebih ke hati-hati dalam manajemen. Oh, teman-teman. Kalau apa-apa mahal ya lebih sedikit ukurannya. Untuk kunci sukses Bapak selama menjalankan ini, misalnya kayak motivasi Bapak yang membuat Bapak ini sering bekerja terus menjadi seperti ini Pak, itu apa? Disiplin dalam bekerja, terus ya harus lebih, motivasinya harus bisa lebih maju. Lebih maju. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Di sini saya melihat kondisi curah hujan juga yang tidak menentu, yang mana ketika kita melihat ada panas dan juga hujan. Tentunya akan mempengaruhi bagaimana harga suatu produk mungkin atau dari beberapa pesaing yang ada. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana prosedur atau cara penetapan harga yang ada di perusahaan. Kalau harga kita nggak bisa memainkan harga, mungkin ukurannya aja. Ukuran. Kalau harga semua nggak ada standar. Oh, berarti terkait antara kondisi hujan dan kondisi kemarau harganya sama atau berbeda Pak? Sama. Oh, sama. Iya. Sama. Berarti sama ya. Nah, selanjutnya ini untuk harganya itu sendiri tentunya pasti sama ya Pak. Mungkin apakah ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti apakah pernah terjadi kenaikan harga dari awal pembukuan hingga sekarang? Kalau pernah, faktor penyebab kenaikan harga itu apa? Nah, di sini saya bisa kesimpulan bahwasannya mungkin dulu dari harga yang sebelum dari tahun ke tahun mungkin ada kenaikan yang mana juga ditentukan yang dengan inflasi dan juga kenaikan penjualan, atau mungkin ada faktor lain. Ya utamanya itu pasti. Yang Jadi nilai tukar rupiahnya makin kecil.
makin kecil. Kalau makin kecil dulu 500 perak sudah dapat bisa parkir motor, sekarang kan 100.000, itu ya ikut 1.000 gitu. Oke, nah mengingat kondisi saat ini, Pak, kan kita ketahui bahwasanya BBM itu naik. Nah, apakah ada kenaikan harga dari beberapa hari terakhir ini? Ya kecil, Tidak ada. Berarti tetap sama ya? tetap sama. Selanjutnya, Prosesnya biasanya kenaikan tuh per 5 tahun sampai 7 tahun. per 5 tahun. Itu Berarti naik untuk kenaikannya sekitar berapa persen? 100%. 100%. Jadi 500 jadi 1.000. Nah, dari beberapa perusahaan yang kita ketahui bahwasannya ada juga beberapa perusahaan yang memang menjual target pemasarannya sekian, namun yang terjadi di kenyataannya tidak sesuai. Nah, apakah pernah menu tidak terjual habis? Kalau pernah, apa yang membuat hal tersebut terjadi? Ya kalau sampai nggak habis paling nggak banyak ya, persentasenya paling banyak 10%. 10%. 10% kan bisa dijual besok. Oh, terus sejauh ini penjualannya sangat baik ya, Pak? Ya lancar. Lalu berapa keuntungan per hari yang didapat? Kalau per hari berapa ya? Kalau 9 juta kotor ya per hari paling 5% kan. Dari 9 juta 5 sampai 10% paling banyak. Itu sudah bersih ya gitu? Ya. Jika Ya. digabungkan dengan biaya operasional gitu? Ya biasanya kan kalau pengen kelihatan bersih itu kan persentasenya kecil, antara 5 sampai 10% itu tidak bisa, sebenarnya 5% aja. Nah, apakah dengan persentase itu sangat menguntungkan diuntungkan atau Ya untung nggak untung ya harus jalan. Ya kalau usaha itu kan gitu. berarti masih bisa dikatakan untung ya, laba ya? Ya balik modal nggak untung pun kalau bisa balik modal udah untung sebenarnya. Pengusaha kan Nah, ini adalah pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Nah, bagaimana Bapak atau Ibu mencatat pembukuan pemasukan dan pengeluaran yang Anda dapat dari usaha ini? Untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan ada, keuangan ada buku harian. buku harian ini. Berarti tidak kompleks atau masih sederhana ya? Sederhana cuma dicatat per hari aja kan. Uang Apakah masuk. ada debit kredit juga? Enggak kalau keluar ada. Nah, itu apakah Biasanya untuk yang keluar itu bukan uang untuk belanja pribadi, biasanya untuk bayar bahan baku. Kalau untuk pribadi paling kalau cuma buat jajan 50.000 100 lah. ya baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi proses wawancara dari kelompok kami dengan atas nama Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.